Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Sepertinya masih kurang konsentrasi ya. Kita ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, pada hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal ya. Ini tuh di kelas 11 MIPA 2 ya? Iya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan ya mengenal minat dan bakat sebagai bekal merancang masa depan karir. Sebelum daripada itu, kan teman-teman ini tuh masih duduk di bangku kelas 11 ya, dan masih ada waktu juga untuk memikirkan karir kedepannya dan untuk mengenal potensi masing-masing yang ada dalam diri kalian. Dan juga pasti masih yang banyak kebingungan gitu. Apa sih sebenarnya minat atau bakat yang kita punya ini? Atau dari teman-teman ini apakah sudah ada yang mengenali atau masih kebingungan? Masih bingung. Masih kebanyakannya masih bingung ya. Oke. Jadi biar tidak bingung, teman-teman boleh memperhatikan ya, agar siapa tahu setelah nanti mendengarkan penjelasan saya dan juga apa yang bisa didapat pada hari ini, kalian juga bisa lebih mengenali potensi yang ada dalam diri kalian. Oke. Apa sih tujuannya kita memahami minat dan bakat? Yaitu sudah pasti ya, kita tuh kadang suka keliru antara minat dan bakat itu tuh kadang suka masih tertukar ya. Nah, dengan kegiatan hari ini kita bisa memahami perbedaan antara minat itu apa dan bakat itu apa. Lalu yang kedua di sini kita juga bisa menggali potensi diri secara lebih efektif. Nah, kan ketika kita sudah mengetahui oh iya, minat saya tuh misalnya suka menggambar, berarti kan nanti tuh bisa lebih digali ya, karena sudah tahu minatnya seperti apa. Betul sekali. Lalu yang ketiga ada memahami pentingnya mengenali diri untuk perencanaan karir. Setelah tadi mengetahui dan diasah lebih dalam, nah kita juga bisa tahu gitu dan bisa merencanakan, oh iya ya, karena misalnya saya suka menulis atau saya suka menggambar, karir saya nanti misalnya saya akan menjadi seorang guru atau misalnya profesi yang lainnya seperti itu. Lalu yang terakhir di sini juga kita akan mengisi instrumen ya, instrumen SDS, yaitu di dalamnya ada riasek. Nah, ini tuh instrumen yang dibuat oleh John Holland untuk mengetahui kecenderungan karir pribadi. Jadi ada beberapa pembagian ya, ada 6, dibagi menjadi 6, dan ini tuh nanti kalian bisa tahu cocoknya di bidang apa seperti itu. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi, biar lebih semangat kita akan ice breaking dulu. Oke. Masih ingat gak teman-teman pada pertemuan sebelumnya? Seperti biasa kita sebelum melakukan pembelajaran ini ada ice breaking yang tepuk semangat, masih ingat gak? Ingat. Tepuk semangat. Dang ding dung dang ding dung se aha ma aha ngar aha semangat. Soalnya mau sekali lagi atau sudah semangat? Sekali lagi. Oke, kita sekali lagi lebih kompak ya. Iya. Tepuk semangat. Dang ding dung dang ding dung se aha ma aha ngar aha semangat. Alhamdulillah ya, sudah kompak sekali kelas 11 MIPA 2 ini. Oke, sebelum daripada itu, sebelum kita mengenal lebih lanjut ya mengenai
dan Bakat. bakat. Oke. Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalau misalnya yang memang merasa yang diutarakan oleh ibu itu termasuk kepada dalam diri kalian, boleh kalian untuk berdiri ya. Oke. Berdiri ketika ada yang merasa bahwa kalian itu suka menulis. Wih, lumayan ya, 3 orang bagus. Boleh duduk lagi. Oke, sekali lagi kita yang lainnya. Berdiri jika kalian ini tuh suka merencanakan sesuatu dan suka memimpin kelompok. Ada tidak? Tidak ada? Tidak. Wah, berarti kita cari lagi ya yang lain. Berdiri jika kalian itu tuh suka menolong teman. Semuanya ya. Oke, duduk lagi. Satu kali lagi deh. Berdiri jika kalian itu tuh suka menggambar. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi ternyata keunikan ini tuh sangat beragam ya di kelas ini. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis tadi, dan ada juga yang suka menolong teman. Semuanya ya sudah pasti. Nah, sekali lagi deh, ada tebak profesi ya ini. Sambil kalian juga mengenal dan siapa tahu itu tuh profesi yang emang diinginkan oleh kalian. Boleh ya yang bisa menjawab mengacungkan tangan dan menyebutkan apa jawabannya. Aku adalah seseorang yang suka dengan anak kecil, dan aku adalah orang yang sangat ceria. Aku adalah Guru TK, Ibu. Wah, benar ya guru TK, tepuk tangan dulu. Oke, guru TK nih. Siapa kira-kira dari teman-teman semua yang cita-citanya jadi guru TK? Ada atau tidak? Tidak. Berarti di profesi yang lain ya. Oke. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke minat dan bakat. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya antara apa itu minat dan bakat. Jadi, minat ini tuh adalah ketertarikan atau kesenangan terhadap suatu hal. Sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki oleh seseorang. Sejauh ini kalian membaca materi yang ditampilkan di PowerPoint ini, apakah sudah bisa memahami apa perbedaan minat dan bakat atau masih kebingungan? Coba. Izin menjawab, Bu. Boleh, Jana. Kalau minat kan ketertarikan terhadap sesuatu, dan itu tuh tertarik tuh belum tentu berbakat juga gitu, Bu. Oke, betul sekali. Ada yang bisa menambahkan mengenai bakat? Tadi kan Zahra menjawab tentang minat ya. Yang lain boleh? Boleh, Dewi. Kalau misalnya bakat itu kan lebih kemampuan yang kita miliki dari sejak lahir, dimana kalau misalnya itu tuh harus dikembangkan supaya nantinya menjadi bekal juga untuk hal yang dimana kan kalau misalnya itu kan minatnya ketertarikan, kalau bakat memang ada sejak lahir itu dan harus dikembangkan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, berarti sejauh ini kalian sudah bisa membedakan ya apa itu minat dan bakat. Jadi minat dan bakat ini tuh sangat berkesinambungan ya. Kalau misalnya kita tertarik nih, saya tuh tertarik ke dalam suatu bidang, tetapi bakat kita tuh bertolak belakang dengan minat, maka itu tuh tidak akan sesuai dan potensinya itu tidak akan muncul seperti itu. Atau misalnya sebaliknya, kita tuh punya bakat nih misalnya, kita tuh punya bakat dari lahir tuh punya suara yang bagus, tetapi si bakat itu tuh tidak dikembangkan dengan baik, maka itu tuh tidak akan menjadi sebuah potensi karena kan tidak dikembangkan ya. Jadi antara bakat dan minat ini tuh harus selaras agar bisa
memunculkan potensi yang ada dalam diri kalian. Seperti itu. Nah, kenapa sih harus mengenal minat dan bakat? Ada yang bisa menjawab? Boleh Dewi lagi. Jadi kan kita itu nantinya ketika misalnya setelah sekolah akan mempersiapkan karir ibu, di mana kalau misalnya kita nggak mengenal minat atau bakat kita, pasti yang pertama akan kecenderungan itu akan salah jurusan, dan nanti itu akan berpengaruh terhadap pilihan karir atau pekerjaan kita di masa depan itu. Oke, jadi untuk apa tadi? Mempersiapkan Diri terhadap karir di masa depan. mempersiapkan karir di masa depan ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Aku Ibu. Boleh banget Desta. Silakan. Kalau aku ya, menurut aku itu kenapa harus mengenal minat dan bakat? Soalnya ini apa, untuk masuk eskul Bu, kan ada eskul kan Bu di SMA kita. Nah, kan banyak tuh, jadi kita tuh harus mengenal minat kita apa sih sama bakat kita itu apa. Ya, jadi bisa lebih mengasah ya, mengasah skill dengan ikut ekstrakurikuler. Oke. Iya. Lebih mengasah skill. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi. Oke, boleh Gipa. Jadi Ibu, kenapa harus mengenal minat dan bakat agar kita itu lebih terarah gitu Ibu dalam melakukan sesuatu. Jadi setiap kita yang dilakukan oleh kita itu ada manfaatnya buat mengasah minat bakat kita supaya nantinya itu dapat karir yang lebih baik gitu Ibu. Oke, jadi perencanaan yang terarah ya, Iya. perencanaannya yang terarah. Oke, bagus ya. Berarti teman-teman ini tuh sudah sekilas memahami ya, kenapa kita itu harus mengenal minat dan bakat. Nah, jadi ini ya poin-poin yang bisa kalian pahami, dan ini juga selaras ya, selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Desta, oleh Dewi dan juga Gipa. Yang pertama, memilih jurusan yang sesuai. Nah, sama ya, mempersiapkan karir di masa depan. Berarti kan kita bisa menentukan apa sih bidang yang bisa kita tekuni atau bidang yang bisa kita pilih. Lalu yang kedua di sini ada menentukan kegiatan ekstrakurikuler. Tadi kata Desta kan kita masih duduk di bangku SMA ya. Biar jadi siswa yang aktif berarti kita ikut ekstrakurikuler dan mengasah skill, lebih mengasah skill. Lalu yang ketiga ada merancang rencana karir sejak dini. Nah, tadi yang dijawab oleh Gipa ya, ini berkaitan yaitu perencanaan karir yang terarah, sehingga berkaitan dengan poin yang keempat agar kita itu tidak salah pilih arah di masa depan. Tuh, seperti itu ya. Lalu, nah, kan tadi kita sudah memahami ya minat dan bakat itu apa, kenapa kita harus mengenali minat dan bakat, manfaatnya seperti apa. Kita langsung saja ke tahapan diskusi ya. Jadi teman-teman boleh membagi ke dua kelompok ya di dalamnya. Berarti di sini ada 3 atau 4 orang ya. Silakan untuk membagi ke dalam dua kelompok. Kita hitung aja ya untuk pembagian kelompoknya. Boleh dari sana dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang satu sama satu berkumpul dan 2 berarti sama yang kedua. Boleh? Aku 1. Aku 2. Mana 1? Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sini aja, ini boleh dipindah-pindah Ibu. Boleh silakan. Silakan aja ya dengan kelompoknya masing-masing. Ini aja bawa. Satu lagi kok nggak ke sini? Iya, ini mau. Jangan bangga. Oke. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Nah, nanti kita akan merefleksikan ya hasil diskusi kelompoknya. Sebelum daripada itu kita akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, kalian boleh untuk berdiskusi terkait. Jadi kan ini ada 4 orang ya di setiap kelompoknya. Tanya apa sih kegiatan favorit di waktu luang, lalu yang kedua pelajaran apa yang paling kalian kuasai, dan
apa kata orang lain tentang kelebihanmu. Nah, yang ini tuh bisa dikasih pendapat oleh teman kelompoknya. Misalnya kayak gini, Lena itu dikasih pendapat sama yang 3 orang ini. Nanya, Lena itu kelebihannya adalah suka menggambar. Terus kata Desta misalnya suka menulis, dan kata Jara misalnya Lena itu orangnya sangat supel atau aktif gitu ya. Nah, itu bisa nanti didiskusikan oleh teman-teman kelompok. Paham? Ada yang ditanyakan tidak? Paham. Oke, bagus ya. Oke, di sini saya kasih waktu 5 menit buat kalian diskusi. Ibu, maaf kalau misalnya untuk yang kegiatan itu kan pribadi atau di mana Ibu? Kegiatan favorit waktu Ya, itu pribadi atau Iya, pribadi tapi yang berkaitan dengan potensi kalian gitu. Kayak hobi Ibu. Iya, kayak hobinya misalnya saya itu hobinya suka olahraga misalnya atau apa. Memasak boleh nih. Ibu. Terima kasih. Ya, silakan untuk berdiskusi. Jadi Ibu apa ya Ibu? Paling suka Menjiwa nggak sih? Kalau kalian gimana? kalian Mas sukanya kayak ya tadi kayak kegiatan seperti aku itu suka menari, terus iya terus olahraga basket. apa ya suka Kalian sekali atau kalian Tapi emang menurut aku saya cocok, soalnya kelihatannya jago di olahraga sama latihannya. ya kebetulan ekskul seperti itu. Terus Lena juga bisa mengatur waktu. Iya. berbahasa manusia? Iya. Lebih suka menggambar, jadi lebih ke sebenarnya. Oke, teman-teman, untuk diskusinya sudah habis ya waktunya. Iya. Nah, sekarang langsung ke refleksi hasil diskusi kelompok. Boleh perwakilan kelompoknya untuk merefleksikan apa sih yang dihasilkan dari diskusi kalian tadi? Dari kelompok 1 dulu atau dari kelompok 2? Dua aja deh. Dari 2 dulu boleh, silakan. Mau sama siapa? Mau saya Boleh, silakan Dewi untuk memaparkan. di sini. Di depan. Nah, Ibu, sebelumnya teman-teman, jadi hasil refleksi dari kelompok 2 di sini, kalau misalnya terkait pembelajaran yang kita suka itu pasti beragam. Dimana tadi Teh Fani menyukai sosiologi, ada yang menyukai seni budaya, dan juga ada yang menyukai bahasa Indonesia, serta ada juga yang bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, selain itu juga di sini kita memiliki hobi yang berbeda. Ada yang hobinya memasak, ada yang menggambar, ada yang mendengarkan musik, dan di sini kita juga pastinya memiliki perbedaan dari bidang-bidang yang kita sukai tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Kelompok 1 mau sama siapa? Lena Sama saya, Ibu. Bu. Oke, boleh silakan untuk maju ke depan. Silakan Lena. Baik Ibu, di sini saya akan merefleksikan hasil diskusi bersama kelompok saya ya. Di sini tentunya hobi kami itu berbeda ya Ibu. Seperti saya, hobi saya itu kayak olahraga, bermain basket, dan juga Zahra sama tadi teh olahraga tapi taekwondo, dan tadi Desta hobinya membaca gitu, dan di Pani tadi hobinya itu masak gitu. Dan juga tadi ada kayak mata pelajaran yang disukainya ada bermacam-macam ya Ibu, seperti ada yang suka olahraga, matematika, fisika, sama biologi. Oke. Tepuk tangan dulu buat bagus sekali ya. Dan pastinya kalian lebih mengenal setelah diskusi kelompok ini, kalian lebih mengenal dari sudut pandang diri sendiri, dari sudut pandang teman-teman juga, pandangannya seperti apa yang cocok di dalam diri kita. Jadi Ibu mau nanya, setelah diskusi kelompok ini, apakah kalian sudah tahu apa sih potensi yang kalian punya? Sudah. Oke, bagus sekali, dan sudah tahu juga ya kedepannya mau merencanakan seperti apa, seperti itu. Ada gambaran. Oke, ada gambaran ya, bagus sekali. Oke, kalian boleh kembali ke tempat duduknya.
untuk selanjutnya di sini biar lebih jelas lagi ya potensi atau bidang apa sih yang memang cocok di dalam diri kalian itu. Di sini kita bisa mengenal diri lebih dalam dengan menjawab instrumen Triasek. Nah, ini tuh nanti Ibu akan kasih linknya. Nah, ini untuk linknya ini adalah instrumen SDS dari Holland ya. Nah, nanti setelah mengisi instrumen ini tuh bakal langsung ada hasilnya. Kalian itu cocoknya di mana ya, di antara ke-6 bidang ini. Nah, yaitu kan di sini ada yang pertama ada kita gini ya menjelaskannya, Ibu menjelaskan di sini. Nah, kan ini tuh Riasek ya. Riasek itu adalah singkatan. Riasek. Ini tuh adalah singkatan. Nah, yang R ini tuh adalah realistik. Realistik ini tuh biasanya orang yang lebih suka teknisi. Nah, nanti profesinya cocoknya misalnya menjadi seorang yang fokus di dalam bidang teknisi dan bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan orang yang ini tuh lebih suka teknik gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada I-nya itu adalah investigatif. Investigatif ini tuh orang yang lebih suka meneliti lebih dalam dan suka mencari hal-hal yang dibutuhkan waktu gitu ya. Misalnya yang cocok ke investigatif ini tuh ada ilmuwan, seorang di laboran ya, dan itu juga cocok ke bagian yang bidang investigatif ini. Lalu di sini ada A, yang A ini tuh adalah artistik. Nah, tadi yang suka menggambar, menulis, berarti itu cocoknya ke bidang artistik. Nanti berarti profesinya yang berkaitan dengan menggambar, menulis, contohnya seperti pelukis atau hal-hal yang lainnya. Lalu di sini ada S. S ini adalah sosial. Nah, sosial ini orang yang suka bersosial dengan banyak orang, atau misalnya yang suka banyak berbicara, yang tipenya itu berani gitu ya, dan lebih suka bersosial. Nah, ini tuh yang cocok kira-kiranya di bidang sosial ini tuh apa? Seperti guru, konselor ya, yang cocok ke bidang sosial ini. Lalu di sini ada E itu adalah enterprising atau wirausaha. Nah, ini tuh yang lebih suka memasarkan, lebih suka promosi. Nah, nantinya bisa karirnya itu yang berkaitan dengan bidang-bidang wirausaha. Dan yang terakhir itu ada C. C itu adalah apa? Coba ada yang tahu tidak? Cinta. Yaitu konvensional. Nah, konvensional ini tuh orang yang teratur dan sangat rapi gitu ya. Contohnya yang suka merapikan dan suka menghitung, misalnya seorang akuntan, seorang administrasi ya. Nanti berarti kalau misalnya yang suka itu bidang ke konvensional, berarti karirnya yang berkaitan dengan orang-orang yang sangat teratur dan sangat teliti gitu. Nah, boleh kalian untuk mengakses link instrumen ini. Nanti saya kasih waktu untuk mengisi, dan kalian juga nanti tidak perlu bingung ya, karena di sana itu sudah ada hasilnya. Hasilnya nanti seperti ini. Tuh, di sini contohnya misalnya yang paling tinggi di sini artistik ya. Berarti nanti, nah di bawahnya juga itu tuh ada penjelasan 3 bidang yang paling tertinggi. Nanti juga akan dijelaskan cocoknya ke karir apa gitu, ke bidang apa. Dan juga kalau misalnya kan ternyata artistik ini tuh masuk nih yang paling tinggi, tapi saya tuh kurang serap. Nah, nanti bisa menyesuaikan dengan pilihan kedua, misalnya ada sosial gitu. Jadi ada 3 pilihan tertinggi nanti. Setelah mengisi ini tuh langsung ada hasilnya. Boleh ya kalian untuk mengisi. Untuk mengisi ini nanti ketika kalian setelah pulang dari sini dan sudah diketahui hasilnya seperti itu, sehingga nanti itu tuh akan lebih jelas ya, lebih jelas kalian untuk menentukan arah karirnya seperti apa. Seperti itu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau
Cukup? Cukup. Cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini mengenai minat dan bakat telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami potensi yang ada di diri kalian dan bisa lebih membedakan antara minat dan bakat. Dan juga nanti kan setelah ini kalian akan mengisi instrumen. Nanti setelah mengisi instrumen dan ada hasilnya, kalian boleh merencanakan nih di rumah, ditulis gitu nanti rencana karir saya seperti apa, jurusan nanti yang akan saya ambil apa, seperti itu, sehingga nanti lebih terarah dan karir itu tuh bisa dicapai oleh kalian, seperti itu ya. Baik. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga segera bisa menemukan potensi dirimu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.